Buka. Pak, sebentar Pak, Pak Bagus boleh di reset lagi ininya waktunya? Reset dulu. Ya, ya. Lanjut, Ya. lanjut. Udah bisa belum, Pak Nah, Iwan? ya baiklah, terima kasih. Langsung saja Ya, Pak. definisi dosa ya dalam Islam itu singkatnya dosa adalah melanggar perintah dan aturan Allah. Jadi dosa ini adalah melanggar perintah dan aturan Allah. Jika Allah tidak memberikan perintah dan tidak memberikan aturan, maka tentu dosa tidak ada. Sebagaimana Nabi Adam diberikan aturan, jangan memakan buah itu. Itulah aturan, sehingga Adam melanggar aturan itu, maka terjadilah dosa. Ya, dalam Islam tentu sudah jelas bahwa dosa itu diakibatkan dua hal ya. Pertama oleh setan dan kedua oleh hawa nafsu. Sehingga dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya, barang siapa yang ikuti langkah-langkah setan, maka sungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Yang kedua, manusia memiliki hawa nafsu, keinginan. Sehingga keinginannya ini dia cenderung melampaui batas. Atas dua hal ini, inilah kemudian menyebabkan manusia itu melanggar perintah Allah dan melanggar aturan-aturannya, ya. Sehingga bagaimana manusia bisa selamat dari menuju dalam keselamatan, maka Allah memberikan petunjuk sebagaimana Al-Baqarah 38, Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga ini, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Allah memberikan petunjuk melalui nabi dan kitab sucinya agar manusia tidak jatuh di dalam dosa. Ya. Kemudian jenis-jenis dosa atau jenis dan perbuatan dosa-dosa besar yang sering manusia lakukan. Ya, ini bukan hanya umat Islam, tetapi seluruh manusia yang sering melakukan dosa. Nah, ini adalah pelanggaran yang melanggar tentang perintah dan aturan-aturan Allah. Pertama, dosa yang paling besar ya adalah menyekutukan Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Inilah dosa yang paling besar. Sehingga para nabi, ya termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim seterusnya membawa kalimat tauhid. Allah itu Esa, Ehad, ya, jangan sekali-kali menyekutukannya. Ini adalah misi utama para nabi. Ingatlah, gigit lagi yang gigi geraham, ya. Jangan sampai bersuka. Ini dosa besar, jenis dosa pertama. Dosa besar selanjutnya adalah meninggalkan perintah dan melanggar larangannya, ya, yang diberikan pada nabi dan rasulnya. Itu dosa besar. Kemudian dosa besar lain yang sering dilakukan manusia dan dijelaskan dalam Al-Quran adalah masalah bunuh diri. Ya, ini dosa buat diri sendiri seperti bunuh diri, itu dosa besar. Kemudian dosa besar dalam keluarga apabila durhaka kepada orang tua. Kemudian di dalam dosa besar terkait makanan dan minuman, ya ada haram. Kemudian ada khamar diharamkan. Bahkan di dalam syariat Islam, makanan halal pun bisa haram jika disyariatkan dalam bulan Ramadan, yaitu melakukan juga dosa besar. Kemudian dosa besar dalam kehidupan bermasyarakat, ya membunuh, menganiaya, menindas, mencuri, judi, merampok, ghibah, memakan harta anak yatim, kemudian riba, ya bekerja riba, kemudian berbohong, kemudian dosa besar ya dalam hal hawa nafsu seksual, melakukan zina, ya homoseksual, LGBT, menuduh zina kepada wanita beriman pun adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar yang banyak dilakukan oleh manusia. Maka Allah, Tuhan semesta alam, memberikan petunjuk jalan keselamatan dengan cara
Bagaimana cara memperoleh keselamatan? Tentu pertama ya dalam surat Maryam, kecuali mereka bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu masuk ke surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Ya, di ayat lain, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dosa tadi, terhadap diri mereka sendiri jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat lain juga dijelaskan bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi inilah cara untuk menebus dosa agar selamat di dunia dan akhirat. Ya, bertobat, beriman dan beramal soleh. Silakan lanjutkan Pak Awi. Bentar, waktunya gimana Pak Bagus? Waktu habis. Udah habis. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sesinya, Ya. oke. Sekarang sesinya tanya jawab. Aku dimulai dari Islam bertanya, Kristen menjawab ya. 2 menit dari Islam. Lalu Kristen itu 5 menit. Gimana? Sepakat nggak teman-teman? Islam dulu bertanya, Kristen menjawab 5 menit. Sepakat ya? Boleh. Ya, saya harap pertanyaan jangan bernarasi langsung ke pertanyaannya. Kalaupun mau bernarasi boleh, tapi dari perspektif Islamnya aja ya, jangan ke Kristennya. Silakan dari Islam bertanya 2 menit. Baik ya. Waktunya Pertama, Pak 2 menit. Bentar Pak, bentar Pak. Waktunya disiapin dulu. Oke, silakan. saya ingin bertanya tadi dijelaskan ya bahwa definisi dosa oleh salah satu orang Kristen adalah perbuatan melawan Tuhan ya. Ya, saya ingin tanyakan yang perintah Tuhan yang dilawan oleh orang Kristen itu apa sehingga itu dikatakan dosa? Ya, sekian. Oke, ada lagi Pak? Masih waktu 1 Pak menit. Awi. 1 menit Pak Awi, silakan. 31. Nggak apa-apa, itu aja dulu karena akan Maksimal panjang, dua pertanyaan ya. akan Maksimal 2 panjang pertanyaan. penjabarannya itu. Tadi mengenai masalah dosa ya. Ya, oke. Tadi sudah ditanyakan Bang Iwan apa itu? Jalankan timernya. Melanggar perintah Tuhan. Lalu apakah ada dosa di dalam kekristenan yang tidak diampuni? Itu saja. Kalau ada, kenapa tidak diampuni? Bukan kayak konsep kekristenan itu sudah ditebus dosa-dosanya. Oke, Sita, itu aja. Itu aja, 2 pertanyaan. Oke, terima kasih. Waktunya udah nggak dipakai maksimal ya. Ya, Masih ada 1 kan menit, nggak apa-apa ya. cuma bertanya Oke, ya, nggak terima apa-apa. kasih. Oke. Saya harap orang-orang teman-teman Kristen mencatat ya. Ini saya ulangin, perintah yang dilawan orang. Ini saya ulang ya, pertanyaan yang pertama, perintah yang dilawan orang Kristen itu apa? Dan kedua, dosa apa yang tidak diampuni? Silakan untuk menjawab 5 menit dari teman Kristen. Dimulai dari Pak Ginting, Asumsi. Atau siapa yang siap? Pak Saya. Speak for time. Ya udah kalau saya jawab nggak apa-apa. Pak Ginting tadi aku panggil. Ya udah Pak Ginting jawab. Tadi kan aku panggil. Silakan Pak Ginting. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan bagus ini dari zaman dahulu sampai sekarang ya. Begini, ada sebuah ayat saya lupa namanya, di mana apabila menyangkal Bapa masih diampuni, menyangkal anak juga tidak diampuni, tetapi menyangkal Roh Kudus maka tidak diampuni. 3 ayat 29. Ya, artinya begini Pak. Setiap orang yang menyangkal Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Kenapa? Karena ya tidak ada lagi yang akan bisa memberikan arahan kepada dia untuk kembali kepada kebenaran. Tetapi kalau kita lihat tahap perkembangan umat Kristen ini, pertama ketika orang menyangkal Bapa, mereka masih bisa diampuni. Kenapa? Karena ada datang Yesus sang juru selamat gitu. Begitu juga ketika orang menyangkal Yesus masih bisa diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus sendiri menubuatkan akan datang roh penghiburan yang akan menuntun kepada kebenaran. Tetapi kalau orang menyangkal Roh Kudus, ya jelas nggak bisa diampuni lagi. Kenapa? Karena di belakangnya tidak ada lagi yang akan datang untuk memberikan keselamatan gitu. Jadinya artinya apabila orang sekarang tidak percaya kepada Roh Kudus, maka dia pasti tidak akan diselamatkan. Begitu Pak jawaban dosa yang tidak diampuni. Terima kasih. Ada yang mau nambahin tentang pertanyaan yang pertama tuh? Ya, saya akan coba menjawab.
Silakan. Pak Slip, Saya boleh ya. silakan. Jadi kalau hukum moral, di dalam hukum moral itu sudah tentu hal-hal yang melanggar hukum moral itu sudah perbuatan dosa. Tetapi perbuatan dosa esensinya adalah melanggar perintah Tuhan. Hal tersebut dicontohkan oleh Adam sebagai seorang raja atau mahkota ciptaan yang kalau di dalam pengertian Islam adalah sebagai khalifah di Taman Eden tersebut. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan labda'ul samra'ah. Dia menjadi pengelola dari Taman Eden tersebut. Tapi karena dia gagal melawan kehendak Allah untuk tidak memakan itu, dia sebagai representatif umat manusia akhirnya tertimpa murka Allah. Begitu. Nah, jadi dosa pertama kali yang diperbuat oleh manusia yaitu oleh khalifahnya sendiri, manusia pertamanya sendiri sebagai representatif untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, sehingga dia kehilangan keabadiannya, sehingga dia tidak lagi jadi khalifah di Taman Eden tersebut, tetapi menjadi jongos luar sana. Ya, ini antitesis daripada apa yang dipahami oleh saudara-saudara kita. Nah, perihal tentang dosa yang tidak diampuni itu adalah perihal tentang menghujat Roh Kudus. Ya, sampai seumur hidupnya tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah Tertunggal dan menyamakan Roh Kudus dengan hal-hal lain, dengan makhluk-makhluk lain, seperti kuasa, seperti Jibril dan lain-lain. Sampai seumur hidupnya, itulah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah itu sendiri. Jadi jangan pernah menyamakan Roh Kudus itu dengan makhluk ciptaan yang lain, karena itu suatu pelanggaran atau suatu dosa yang tidak dapat diampuni kalau kamu menyangkal sampai seumur hayatmu, sampai engkau menghembuskan napas tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi daripada Tritunggal atau Allah itu sendiri, maka engkau akan menerima akibat. Sekian, terima kasih. Oke, Pak Bagus, sebentar Pak. Pak Bagus boleh stop dulu Pak. Ini aku mau mempertegas pertanyaan pertama belum dijawab tentang perintah yang dilawan orang Kristen itu apa. Kira-kira begitu bukan pertanyaannya Pak? Pak Betul. Ikhwan. Gitu. Ya. Oke, silakan dijawab teman-teman. Yang tadi udah dijawab tuh yang pertanyaan kedua, yang pertama belum nih. Perintah yang dilawan orang Kristen itu apa? Mungkin dari siapa nih? Daniel, Perintah apa? silakan. Ya, Loh. perintah Iya. yang dilanggar itu ya pasti semua perintah Tuhan. Kalau itu dilanggar, itu yang disebut dosa. Jadi selain perintah Tuhan, ya itu bukan dosa gitu. Jadi harus dipahami definisi tadi di awal. Jadi ada salah satu dosa juga yang tidak diampuni. Saya mau tambahkan saja sedikit, ya, yaitu kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, kamu pun tidak akan diampuni. Di Bang Yuda. Jadi jelas ya. Ya itu aja Bang. Bang Yuda ya ini. Dan lagi ada tambahan lagi 29 detik. Aku rasa udah cukup ya. Maksudnya begini, saya manfaatkan waktunya ya, sisanya 29 detik ya. Sebetulnya kalau misalkan mungkin maknanya nggak cuma kepada umat Kristen ya, tapi apa sih yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa gitu kan? Ya sebetulnya ya dosa awal mula-mula yaitu Tuhan menetapkan peraturan dan manusia sudah melanggarnya ya. Jadi manusia tidak lagi mengindahkan Tuhan, tapi lebih mendengar perkataan iblis si ular itu di Taman Eden gitu, dan itu adalah dosa. Oke, thank you, terima kasih. Jawabannya sudah dijawab dari 2 pertanyaan. Sekarang giliran pihak Kristen bertanya kepada Muslim 2 menit maksimal 2 pertanyaan, dan jangan ada framing, langsung ke poin pertanyaannya aja. Kalaupun mau framing atau mau narasi boleh terkait dengan iman sendiri. Silakan. Dari pihak Kristen siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Di beberapa hari yang lalu ada narasi dari rekan Muslim yang bernama Aida bahwa seseorang yang sudah melakukan rukun Islam atau bertobat saja sudah cukup, ya, dia akan diampuni. Nah, tapi kalau kita membaca hadis, ternyata kata cukup tersebut
tidaklah cukup karena ternyata perlu orang Yahudi dan Nasrani untuk menggantikan umat Muslim dari siksa api neraka. Nah, mohon dijelaskan kata dalam hadis tersebut bahwa Yahudi dan Nasrani menjadi seorang penebus Muslim dari siksa api neraka. Itu saja. Oke, Mudah-mudahan terima dapat kasih, paham. cukup jelas banget. Nanti bisa saya ulangi lagi kalau nggak jelas. Pertanyaan kedua dari pihak Saya- Kristen siapa? Oke, Saya silakan, boleh, Pak. Bang? Silakan, boleh Pak. Oke ya, gini. Di dalam ajaran Kristen ditegaskan bahwa siapa yang memakan mangga, maka giginya lah yang asam. Artinya apa begini? Kalau si A yang berdosa, yang bisa menghapuskan dosanya adalah upayanya dan oleh karena kasih karunia Tuhan, gitu ya. Tetapi apakah di dalam Islam juga demikian? Siapa yang berdosa atau yang tidak melaksanakan hukum Tuhan, harus dia yang bertobat, kemudian dia juga nanti ada pengampunan daripada Tuhan. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya minta. Saya boleh tanya. Oh, udah cukup Pak. Ini tinggal Oke. maksimal 2 pertanyaan. Makanya aku bilang siap-siap Oke, kalau oke, mau oke, bertanya oke. langsung Lain resen kali. ya. Ya, lain Maaf kali ya. aja. Nanti bukan lain kali, nanti kan ada lagi. Hari ini di saat Oke. ini aja. Oke, sekarang Oke. Ya. waktunya pihak Islam menjawab dalam waktu 5 menit 2 pertanyaan yang cukup jelas. Tadi ada yang pertanyaan nggak? Pertanyaan yang belum jelas Sudah jelas. dari jelas. pihak Islam. Udah cukup jelas ya? Oke. Silakan Oke. waktu dan tempat. Thank you, Brother Aderion. Saya jawab dulu pertanyaan si Pak Slippersheim, Pak. Benar apa yang dikatakan Aida itu bahwa kami orang Islam itu melaksanakan rukun Islam dan bertobat maka dosa akan diampuni, itu benar. Salah, itu sudah janji Allah itu. Dan mengenai hadis itu pun benar. Dan itu hadis itu menceritakan tentang nanti di alam akhirat ya, bukan di dunia. Nanti setelah itu menceritakan tentang setelah di padang mahsyar. Nah, itulah salah satu bentuk karena dosa kita sudah diampuni, dosa umat Islam diampuni, maka yang menjadi penebus yang menggantikan, karena kita ini orang berdosa kan, logikanya begini, anggaplah saya tidak pakai orang lain, saya ini ada dosa, Allah mengampuni dosa saya kan. Nah, namun ada yang sebagai ganti yang akan menjalani atas ampunan saya itu ya orang Yahudi Nasrani lah, sebagai penebusnya akan disiksa di neraka atas kesalahan saya. Itu penjelasannya. Jadi tidak ada yang salah dari apa yang disampaikan Ibu Aida, itu benar, dan benar juga hadis itu. Itu sebenarnya. Ini ada babak tanggapan nggak ini? Mohon maaf. Ada babak. Stop waktunya Pak. Stop dulu waktunya. Gimana? Mohon maaf, ini ada babak tanggapan atau hanya menerima jawaban? Nanti tunggu dulu dong, ditunggu aja dulu. Tidak ada babak Oke, tanggapan. saya tambahkan. Dia minta penjelasan tentang. Bentar. Pertanyaannya gini, dia mau minta dijelaskan, pertanyaan Kristen bisa dijelaskan tentang penebusan yang dilakukan Nasrani dan Yahudi itu seperti apa, itu yang dijelaskan. Ya baik ya, saya jelaskan Pak Awi. Ya, silakan Bang Iwan. Ya baik ya, dari hadis itu singkat saja ya, bahwa tidak seorang muslim meninggal kecuali Allah akan menggantikan tempatnya di neraka dengan orang Yahudi dan Nasrani ya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi hadis ini ya tentu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penebus, pengganti pelaku dosa. Pertama adalah dosa-dosa seorang muslim yang diampuni Allah lalu dipindahkan kepada Yahudi dan Nasrani yang kafir ya. Ini maksudnya muslim diperlihatkan neraka yang seharusnya menjadi tempatnya karena telah berdosa, namun karena dia beriman tempat tersebut digantikan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi itu jatahnya digantikan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya, ini terkait juga dengan ayat Al-Qur'an ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, al-mu'minun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Mu'minun 10:11. Nah, jadi ketika seorang kafir masuk di neraka, maka kaplingannya di surga menjadi kosong dan tidak bertuan. Itulah kemudian diwariskan kepada seorang muslim. Sebaliknya ketika seorang mukmin masuk surga, artinya tempatnya ya yang di surga disediakan di neraka menjadi tidak terpakai. Itulah yang menjadi diambil oleh orang kafir. Ya. Jadi selain seorang penghuni surga memperoleh jatahnya, dia juga mendapat warisan
dari jatah orang kafir yang tidak dipergunakan. Nah, jadi itu maksud makna hadis tadi. Kemudian tadi dijawab siapa yang berdosa tadi menganalogikan mangga tadi, siapa makan mangga, maka tentu dalam orang Islam siapa yang berbuat, maka dialah yang bertobat, ya, kemudian dia beriman dan beramal soleh, maka dosa-dosanya diampuni. Di dalam Islam itu jelas ya bagaimana tentang dosa, tentu melalui iman dan amal soleh, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, cukup dengan petunjuknya melalui Nabi diutus, maka dengan petunjuk Nabi dan diutus, maka beriman dan beramal soleh dapat masuk surga. Jadi itu dua pertanyaan mungkin yang ditanyakan tadi tentang hadis, dan ini sudah dijawab. Kalau ada lagi silakan tolong disebutkan yang belum terjawab. Apakah boleh Oke, ditanggapi atau sebentar. Nanti, Masih ada waktu nanti. kita, sebentar. Jadi Masih begitu nanti Pak ada Ginting waktu. asumsi kalau mengatakan, jadi jelas kalau konsepnya dalam Islam itu tidak ada namanya kita yang bersalah terus orang lain yang dihukum, nggak ada. Dalam Islam itu siapa yang berdosa, dialah yang akan menanggung akibatnya. Jadi kalau seumpama saya, ya saya yang harus menanggung akibatnya. Kalau saya tidak mau menanggung akibatnya, ya saya harus bertobat. Karena dalam Islam sederhana, Anda berdosa, lakukan pertobatan, dan insya Allah pasti diampuni. Selama kita bertobat dan belum sampai di napas, belum sampai tenggorokan. Itu konsep dalam Islam. Ada dalilnya dalam Al-Quran itu. Bahwa tapi kan setiap dosa pengertian Taruh bro. setiap yang Diselesain dulu waktunya. berdosa itu Nah, lanjut. sederhana kami. Minta ampun, diampuni. Tidak perlu harus orang lain. Tidak perlu harus ada pengganti. Karena tidak adalah, bahkan dosa orang tua kami, bukan kami yang menanggung. Itu dalam konsep Islam ya. Sangat sederhana. Ya begitu saja. Silakan.